Oke, eee, oke, udah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi, sebagaimana yang kita sampaikan hari Selasa yang lalu, kita akan mulai kuliah hari ini. Eee, Bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang kita sebut sebagai deret tahingga ya. Nanti kita cerita mengenai deret tahingga dan kita cerita mengenai deret pangkat ya. Jadi konsep deret ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting karena apa? Karena nanti kita bisa melihat bahwa ternyata saya bisa merepresentasikan sebuah fungsi dengan menggunakan deret gitu ya. Nah, kemarin kan waktu kita mulai kuliah pertama kan saya tanya ya, gimana sih cara cara orang mencari kosinus, katakanlah V/3 gitu ya. Kalau kosinus V/3 itu berapa? Kalau kosinus 30 derajat berapa? Atau kosinus, 60 derajat berapa? 2 kali 3, Pak. Berapa? 1/2/3, Pak. 1/2 akar 3 ya. Itu angkanya berapa tuh kalau dihitung? Angkanya enak nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak enak ya. Nah, nanti kalau Anda disuruh ngitung, gimana ngitungnya tuh? Ya, oke. Nanti kita akan lihat bagaimana sebuah fungsi dinyatakan dengan deret pangkat ya. Oke, jadi kita coba melihat dulu sebetulnya apa sih yang disebut dengan deret gitu ya. Nah, kita dulu punya apa yang kita sebut sebagai sequence ya. Jadi sequence itu ini adalah sebuah urutan dari bilangan ya. Jadi dulu saya ingat waktu saya kecil, saya SD ya mungkin ya, eee, dulu ada namanya atau mungkin SMA ya, ada namanya tes IQ. Pernah dengar tes IQ? Ya. Pernah, Pak. Pernah, Nah, Pak. salah satu tes IQ itu kita harus menebak kira-kira urutan bilangan itu berapa gitu loh. Kalau dikasih sebuah urutan bilangan, misalkan Anda dikasih 1, 3, 5, 7, terus ditentukan berikutnya berapa gitu loh, ya. Jadi Anda harus menebak hubungan antara sebuah bilangan dengan bilangan lain dalam sebuah sequence ya, dalam sebuah urutan ya. Misalkan kayak begini, kalau Anda disuruh dikasih angka 2, 4, 8, 16 gitu kan, terus nanti kalau bilangan ke N berapa? Anda punya urutan 2, 4, 8, 16 gitu ya. Berikutnya berapa? 18, Pak. Hah, masa 18? 2, 4, 8, 16, berapa berikutnya? 32, Pak. 32 kan? Nah, kenapa? Karena ada apa namanya, ada rumusan 2 pangkat N ini gitu kan gitu ya. Nah, kalau adik-adik dikasih bilangan 1, 2/3, 4/9, 8/7, berikutnya berapa? 1, 2/3, 4/9, 8/27, berikutnya berapa? 16/81, Pak. 16 per Ya, jadi ada sebuah urutan tertentu gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sebuah, sequence ya. Jadi sebuah urutan dari, bilangan ya. Jadi, dalam beberapa hal urutan ini juga menarik juga gitu, penting juga ya untuk melihat apakah sebuah bilangan kalau saya sebut sebagai sebuah sequence itu hubungan antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya seperti apa, ya. Nah, yang mau kita bahas ini adalah apa yang kita sebut sebagai deret begitu ya. Jadi kalau bedanya sequence sama deret, kalau sequence itu dia cuma urutan bilangan aja. Tapi kalau misalkan, eee eee, deret, deret ini adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut gitu, ya. Nah, waktu saya mengatakan penjumlahan itu bisa juga berupa pengurangan, karena penjumlahan dan pengurangan pada dasarnya sama kan ya. Jadi kalau sesuatu ditambahkan negatif kan jadi dikurangi kan sebetulnya kan ya.
Kalau 1 ditambah 2 sama dengan 3, tapi kalau 1 ditambah min 2 ya jadinya min 1 kan gitu ya. Jadi ada beda antara sequence dengan deret ya. Jadi kalau deret ini jumlahnya urutan bilangan itu ditambahkan gitu loh ya. Jadi bilangannya ditambahkan atau dikurangkan terserah, atau ada yang ditambahkan dan dikurangkan ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang saya punya sebuah deret geometri begitu ya. Deret geometri ini kita sebut sebagai jumlahannya saya sebut sebagai SN lah begitu ya. Jadi kalau masing-masing sukunya itu dinyatakan sebagai ini ya, sebagai A gitu ya. Jadi ini ada A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi misalkan saya nyatakan sampai ke suku ke N gitu loh ya. Saya buat suku ke N. Nah, ini kalau deret geometri ya. Jadi kalau sekarang saya kalikan SN ini dengan R, maka saya dapatkan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah dan seterusnya begitu sampai AR pangkat N ya. Nah, kalau sekarang saya kurangkan antara SN ini ya, jumlah sampai ke suku ke N ini dikurangi dengan yang ini di bawahnya ini kan sebagian besar kan hilang ya. Ini dengan ini kan hilang kan? Ini dengan ini hilang kan? Dengan ini hilang kan? Nah, jadi nanti jumlahannya apa? Jumlahannya nanti cuma tinggal A dikurangi ini gitu loh. Ya, tinggal A dikurangi dengan AR pangkat N. Ya, gitu. Nah, terus sekarang kalau saya main-main, kalau sekarang saya buat SN minus RSN ini sama dengan 1 dikurangi R dikali SN, boleh kan? Boleh ya? Jadi kalau sekarang saya buat SN minus RSN ini sebagai 1 minus R dikali SN, ya, maka ini kan jadinya yang ini jadinya A dikurangi 1 minus R pangkat N ya. Nah, jadi kalau begitu, saya sekarang tahu bagaimana saya menghitung sebuah deret sampai ke suku N gitu loh. Ya. Jadi deret dari sebuah suku deret geometri itu jumlahannya adalah SN sama dengan maaf, SN sama dengan A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 per R gitu loh. Dibagi 1 minus R ya. Jadi ini adalah bagaimana saya menentukan jumlahan dari sebuah deret geometri ya sampai suku ke N ya. Jadi kalau misalkan adik-adik iseng, Pak, saya mau ngitung ini, Pak. Ini kan deret geometri kan? Ya. Coba kalau adik-adik diminta sederhana aja. Misalkan sekarang 2 tambah 4 tambah 8 itu kan rumusannya kan ini ya. Ini sama dengan 2 dikali 2 N-1 ya. Kalau misalkan sekarang adik-adik hitung, Pak, kalau saya hitung sampai yang ini sampai suku yang ke-10, gimana ngitungnya tuh? Kalau adik-adik diminta ini, kan ini suku pertama 2 ya. Suku kedua 4, suku 3 8, terus 16. Berapa lagi setelahnya? 32. 32 kan? Nah, terus berikutnya berapa? 64 gitu ya. Terus, nah kalau sampai ke 10 jumlahnya berapa adik-adik? Kalau sampai N-nya 10 berapa? Nah, adik-adik bisa ngitung secara manual gitu bisa kan? Nah, tapi adik-adik boleh pakai rumus ini gitu lah adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan N-nya saya buat jadi N-nya sama dengan 9 gitu ya. Kalau di sini A-nya berapa? Di sini A-nya berapa? 2. Kan bentuknya kayak begini kan ya? 2 ya? A-nya 2 ya? Nah, A-nya 2 kan? R-nya berapa? 9. Bukan N, R. R-nya berapa kalau di sini?
R-nya 2 juga kan ya? Iya, 2 juga, Pak. Nah, gitu ya. Nah, 2 juga kan? Nah, N-nya 9. Berarti kan bisa kita hitung kan jumlahnya ya? Jumlah 2 juga, Pak. jumlah deret ini kalau saya hitung sampai 10. Kalau sampai 20 ya bisa juga kalau ada yang hitung kan? Pak, saya malam minggu belum ada acara, saya mau hitung coba sampai N-nya sama dengan 40. Silahkan aja. Oke? Kebayang kira-kira ya bahwa saya bisa menentukan jumlah dari sebuah deret ya pada suku tertentu dengan cara saya gunakan rumus ini gitu. Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kalau saya punya sebuah deret, saya bisa menghitung jumlahnya, ya. Nah, tapi ada pertanyaan, kalau sekarang N-nya itu, jumlahnya itu menuju tak hingga gitu ya, jadi sukunya tak hingga gitu loh. Jadi kalau yang tadi kan deret geometri ini saya menghitung sampai N tertentu. N sama dengan 10, N sama dengan 20, N sama dengan 300 boleh lah, N sama dengan 100.000 boleh. Cuman kalau N yang menuju tak hingga gimana urusannya kira-kira? Ya, urusannya kalau N yang menuju tak hingga seperti apa gitu loh. Ya, nah ini jadi ada isu gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang misalkan saya melihat ya, jadi kalau seperti ini nanti ada yang kita sebut sebagai konvergensi. Jadi jika deret itu memenuhi aturan tertentu, maka jumlahnya sampai n tak hingga juga tetap merupakan sebuah bilangan yang berhingga gitu loh, ya. Tapi kalau misalkan n-nya menuju tak hingga, terus jumlahnya juga tak hingga, kita sebut sebagai deret tersebut kita sebut sebagai deret divergen, ya. Jadi kalau pakai deret geometri ini relatif mudah ya. Kalau misalkan sekarang Sn ini kalau n-nya menuju tak hingga, maka ini bisa pakai limit kan gitu ya. Limit n menuju tak hingga, ini S-nya ini akan lihat tuh kalau R-nya ini lebih kecil daripada 1, kalau kalau bilangan yang lebih kecil daripada 1 dipangkatkan misalkan setengah dipangkatkan dengan 2 jadinya berapa? 1/4. 1/4 kan? Kalau setengah dipangkatkan dengan 3 1/8, Pak. 8 ya. Jadi kalau misalkan bilangan R-nya ini lebih kecil daripada 1 atau lebih kecil daripada -1, maka dikalikan N ini kan lama-lama ini jadi kecil ya. Betul nggak? Tapi kalau R ini lebih besar daripada 1 atau lebih besar daripada -1, nah ini saya punya masalah gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan R-nya itu lebih kecil daripada 1, maka limit untuk Sn ini, untuk N mendekati tak hingga adalah sama dengan S sama dengan A dibagi 1 minus R gitu loh. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa deret tersebut berhingga, mempunyai nilai tertentu. Itu yang kita sebut sebagai konvergen. Tapi kalau misalkan R-nya lebih besar daripada 1, maka ini nanti jadi bilangannya besar sekali ya, menuju tak hingga. Nah, ini kita sebut sebagai divergen. Ya. Jadi sebuah deret tak hingga itu ya, yang sukunya tak hingga ini bisa jumlahannya bisa divergen, bisa konvergen ya. Nah, ini jadi nanti salah satu bagian dari kuliah kita ini adalah menguji apakah sebuah deret itu konvergen atau divergen. Ya. Nah, coba adik-adik lihat ini. Ini misalkan adik-adik punya bola gitu ya. Saya nggak tahu adik-adik masih kebagian main bekel nggak ya? Yang ada bola dari karet itu yang dilempar-lempar tuh. Masih, Pak. Masih ya? Pak. Oke. Nah, sekarang kalau adik-adik lontarkan bola bekel begitu kan ya, kira-kira. Nah, terus kemudian dia kan jatuh kan, mantul kan ya? Jatuh lagi, mantul lagi. Kira-kira kalau adik-adik itu jarak yang ditempuh oleh si bola itu kira-kira berapa ya? Kan bolanya mantul terus tuh, gitu ya.
Jadi kalau bola mantul, misalkan dilempar dari ketinggian 1 meter lah, mantulnya jadi 1/2 meter. Apa yang Adik-adik bisa ceritakan mengenai bola tersebut? Kalau dilempar dari 1 meter, dia mantul jadi 1/2 meter. Terus berikutnya jadi berapa? 14 meter, Pak. 4 kan? Terus gitu kan ya, terus-terusan kan? Nah, jadi ini adalah bentuk dari deret gitu loh ya. Saya jumlahkan begini, lama-kelamaan ini akan menuju ke nilai tertentu ya. Oke. Jadi misalkan kalau sekarang saya tentukan ya, ini ada koefisiennya E begini ya. Jadi tadi katakanlah ini kecepatannya di sini V0 gitu ya. Naik lagi ya, tinggal jadi V1 sama dengan E kali V0 ya. Ya, kalau E-nya itu lebih kecil daripada 1 ya, jadi E kuadratnya lebih kecil daripada 1. Ini dulu kan adik-adik belajar fisika dasar ya. Jadi belajar fisika dasar kita lihat ada yang namanya hukum kekekalan energi ya, gitu ya adik-adik. Masih ingat deh? Masih ingat? Ada hukum kekekalan energi. Jadi energi potensial sama dengan energi kinetik kayak gitu ya, adik-adik ya. Iya, Pak. Jadi kalau adik-adik lempar di sini, dia kan energi potensial kan ya. Nah, terus dia jadi ke sini jadi energi kinetik kan ya. Nah, energi kinetiknya dia kemudian jadi energi potensial lagi. Cuman sekarang sistemnya karena bolanya bukan bola yang sempurna, maka dia tidak mantul sempurna lagi gitu kan gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik lihat bahwa si ketinggiannya ini, ketinggian pada saat ke N ini akan sama dengan Vn kuadrat dibagi 2G ini ya. Nah, ini nanti kecepatannya tidak lagi sama gitu ya. Jadi tinggal E kuadrat Vn min 1 gitu ya. Nah, nanti kalau dihitung berapa H totalnya gitu kan ya. Jadi H total itu sekarang ketinggian yang dicapainya itu kita jadi kayak deret kayak begini gitu loh. Ya. Jadi ini salah satu hal yang bisa digunakan ya untuk masalah fisis begitu ya. Oke. Nah, jadi sebagian dari masalah yang kita hadapi nanti ya dalam matematik, dalam fisika, dalam berbagai hal itu uh, tidak bisa diselesaikan secara langsung begitu ya, sudah langsung. Karena itu kita perlu menggunakan konsep yang kita sebut sebagai konsep deret gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa hal kita harus melakukan simplifikasi ya. Nah, coba sekarang kalau adik-adik lihat, kalau E pangkat X itu sama dengan apa sih? Eksponensial X, E pangkat X itu definisinya apa? Kalau sekarang adik-adik dikasih, katakanlah X-nya 2 lah, E pangkat 2 itu berapa? Tetap, Pak. Pangkat 2, Pak. Kenapa? Nilainya tetap, Pak. Iya, enggak. Harganya berapa kalau E pangkat 2 itu? Kalau adik-adik disuruh ngitung E pangkat 2 itu sama dengan berapa gitu loh. Bisa nggak dihitung? Tidak bisa, Yang Pak. kita tahu kalau E pangkat 0 berapa? 1. 1, Pak. 1. Oke, kalau E pangkat 2? Kalau pakai kalkulator jadi 7,38. Nah, sekarang bagus nih Excel ini. Sekarang nih kalau kalkulator ngitungnya gimana sih? Diapain sama kalkulator gitu loh? Bagus deh Kak, apa namanya? Contohnya Excel ini. Ya. E pangkat 2 tadi berapa? 7, sekian. Gitu Excel ini ya.
Ya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu kalkulator ngitungnya gimana gitu loh? Apa yang dia hitung? Nah, jadi ini salah satu yang menarik dari si deret ini gitu loh. Jadi rupanya, nah nanti kita akan tunjukkan bahwa E pangkat X itu ternyata bisa dibuat sebagai deret gitu loh. Ya. Jadi E pangkat X itu sama dengan apa kalau di sini kalau dalam deret? E pangkat X itu nanti kita akan tunjukkan E pangkat X itu sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat dibagi 2 faktorial tambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial tambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dan seterusnya gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau Xyono iseng, kalau E pangkat 2 itu sama dengan apa kalau menurut di sini? Di 1 tambah 2 1 tambah 2 gitu ya? Iya, Pak. Tambah 4 per 2 tambah berapa tuh? 8 per 3 faktorial. 6 apa berapa? Per 6 gitu ya? Tambah berapa lagi? X pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16. 16 per 24 gitu ya? Betul. Tambah berapa lagi? 2 per Nah, itu yang dihitung oleh kalkulator tuh itu sebetulnya gitu loh. Kebayang adik-adik? Ya, Pak. Jadi gini, jadi kayak gini. Tadi saya berhenti dulu sebentar. Nah, ini kelihatan adik-adik screen saya? Kelihatan, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira gini adik-adik. Ini kalau saya sebut sebagai E pangkat 2 itu berarti sama dengan berapa tadi? 1 tambah 2 tambah berapa? 4 per 2. Tambah 4 per 2 gitu ya. Tambah berapa lagi tadi? 8 per 6, Pak. 8 per 6, Pak. 8 per 6 tambah 8 per 6. 8 per 6. sebentar, tambah berapa tadi? 8 per 6 ya. Delapan per 6 terus berapa lagi tadi? 16 per 36, Pak. 16 per 36, 16 Pak. per 24. 24. 24, Pak. Sudah kelihatan sekarang? Sebentar, adik-adik bisa lihat file saya nggak? Bisa kelihatan screen saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Excel ini coba dihitung.
Kalau E pangkat 2 tadi berapa kata Excelino? Berapa tadi? 7, berapa Excel? 7,389 Pak. Nah, coba kita lihat. 1 tambah 2 berapa? 3. 3, Pak. 3 tambah 2? 5, Pak. 5 Pak. 5. Sebentar. 5 tambah ini 8/6? Kan ini kan berarti 1, berapa? 1,7 gitu ya. Ya. Terus ini dihitung. Nah, jadi si komputer itu yang hitung sebetulnya waktu dikasih E pangkat 2 itu yang dia hitung ini gitu loh. Makanya dia bisa dapat angka 7, itu tadi gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini rupanya kalau saya punya deret, saya bisa menggunakannya untuk melakukan perhitungan gitu loh. Ya. Jadi perhitungan itu lebih mudah kalau saya menggunakan deret gitu. Karena kalau ditanya E pangkat 2 gitu kita bingung ngitungnya gimana? E pangkat 2 ngitung gimana? Ya. Kalau ada dihitung sinus dari 46 derajat gitu, ngitungnya gimana? Sinus 46 ngitung gimana? Kan yang ngeselin ya ngitungnya. Setuju nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, Iya, Pak. oke. Jadi ini salah satu yang kita gunakan untuk deret ini itu adalah membuat aproksimasi ya. Ya. Jadi aproksimasi. Nah, nanti berikutnya akan kita lihat pada bab kedua, kita akan lihat bahwa deret itu juga ternyata bisa digunakan atau bisa memanfaatkan konsep bilangan kompleks gitu ya. Nah, nanti kalau kita belajar semester depan, kita juga akan belajar mengenai deret-deret yang bentuknya aneh-aneh lagi gitu loh. Jadi kita cerita mulai deret sekarang, terus kita cerita mulai deret kompleks. Nah, nanti semester depan kita cerita mengenai deret Fourier ya pada Geomat 2. Itu kalau kita mau menentukan deret tapi suku-sukunya adalah suku-suku sinus dan kosinus gitu ya. Mudah-mudahan Pak Sandro ya nanti pada saat Geomat 2 saya sudah bisa mengajar langsung ke Ambon ya. Semester depan ya. Situasi sudah membaik ya. Jadi saya bisa ketemu dengan adik-adik secara langsung gitu. Kita berdoa ya. Iya, Pak. Juga ya. Mudah-mudahan kita bisa semester 2 sudah bisa perkuliahan langsung ya. Oke. Nah, jadi kita mau cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai deret. Kita lihat apakah sebuah deret ini kita sebut sebagai deret yang konvergen atau deret yang divergen. Kita biasanya lebih tertarik pada deret yang konvergen, artinya deretnya itu walaupun sukunya sampai tak hingga, tapi jumlahannya itu berhingga gitu loh. Ya, kalau deret yang divergen biasanya kita jarang sekali bisa menggunakan deret yang divergen karena deret divergen itu jumlahnya ya jadi tak hingga begitu ya. Oke, nah jadi kalau misalkan sekarang saya punya sebuah deret begitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa deret tersebut sampai suku ke N dia masih konvergen ya. Tapi ada kemungkinan juga sampai suku ke N dia sudah divergen begitu ya. Nah, nanti ada yang kita sebut sebagai limiting values ya. Jadi nilai yang dibatasi begitu ya. Jadi misalkan gini, balik lagi ke sini. Ya. Tadi kata Excelino berapa Excelino E pangkat 2 tuh? 7, berapa tadi? 389, Pak. 7,389 berhenti di situ. 389, iya, Pak. Nggak Masih ada lanjutannya lagi, Pak. Nah, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya punya deret juga saya harus memotong pada nilai tertentu gitu loh. Ya. Saya harus memotong pada nilai kayak model kalau saya tanya 1 dibagi 3 tuh berapa gitu kan? Anda bilang, "Pak 0,333." Mau sampai kapan ngomong 3-nya itu kan? Kan terus-terusan masih ada kan? Ya. Iya, Pak. Oke.
Jadi ada yang nanti kita sebut sebagai reminder sisanya berapa begitu loh ya. Ya. Jadi ini nanti kita akan lihat apakah sebuah deret ini itu konvergen atau nanti Pak itu nilainya kalau sampai tahingga bisa divergen, tapi kalau dipotong pada nilai tertentu bisa konvergen, ya nggak apa-apa silahkan. Ya. Nah, contoh begini sekarang ya. Sekarang kalau saya punya bilangan seperti ini, setengah punya deret seperti ini, setengah tambah 2/3 tambah 3/4 tambah 4/5, suku berikutnya berapa? 5/6, Pak. 5/6 tambah 6/7 gitu ya. Nah ini Iya, Pak. kalau jumlahnya ini diteruskan, kira-kira konvergen atau divergen? Akan menuju ke nilai tertentu atau menuju tak hingga jumlahannya? Konvergen. Nah, jadi sekarang kita mulai jangan pakai opini, kita pakai tes. Ya. Kalau Anda milih pimpinan Republik, boleh pakai opini. Tapi kalau menentukan deret harus dengan perhitungan gitu loh. Setuju ya? Iya. Iya, Pak. Kalau adik-adik, Pak, kita mau menentukan memilih siapa ketua himpunan kita. Ya bolehlah itu pakai opini, boleh aja deh. Tapi kalau menghitung deret harus pakai uji kan, harus pakai tes kan? Setuju ya? Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi sekarang ada sebuah tes yang kita sebut sebagai tes awal, tes preliminary. Ya, tes preliminary itu hanya bisa menentukan apakah sebuah deret itu divergen. Dia tidak bisa menentukan apakah deret itu konvergen. Ya. Jadi caranya mudah. Dia coba lihat kalau suku yang menuju tak hingga, suku AN itu kira-kira untuk N mendekati tak hingga, apakah mendekati 0 atau tidak gitu loh. Ya. Kalau suku AN mendekati tak hingga itu sama dengan 0, maka kita katakan bahwa deret tersebut divergen. Ya. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan 0, itu kita belum tahu apakah ya ini divergen atau tidak. Kita harus cek lagi gitu ya. Nah coba kalau yang ini kira-kira divergen apa enggak? Kalau A pangkat N jadinya apa? AN-nya berapa? Suku ke N berapa jadinya? Kalau adik-adik teruskan rumusnya apa nih adik? Kalau setengah itu atau 2/3 rumusnya apa adik-adik? Adik-adik bilang apa? Sukunya N tambah 1, Pak. Nah, N dibagi N tambah 1 kan gitu ya? Nah, Iya, Pak. coba sekarang kita lihat. Kalau sebentar. Coba kalau kita lihat, kalau adik-adik hitung. Kalau sukunya adalah N dibagi N tambah 1 ya. Setuju ya? Kalau mendekati tak hingga berapa limitnya? N dibagi N tambah 1. Kalau N yang menuju tak hingga berapa harganya? Yang jelas dia tidak sama dengan 0 ya, betul nggak? Iya, Pak. Betul ya? Nah, karena limit AN untuk N mendekati tak hingga tidak sama dengan 0, maka kita katakan bahwa deret tersebut divergen gitu loh. Ya. Jadi deret ini adalah sebuah deret yang divergen. Ya. Nah, kita bisa punya sebuah deret di mana deret tersebut mungkin tidak semuanya bilangan positif. Kita bisa punya bilangan negatif gitu loh. Ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira ini absolut konvergens apa tidak gitu ya, karena ada kemungkinan tadi saya bisa punya deret yang bolak-balik begitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini ada tes yang lain ya, jumlah tes yang lain untuk menunjukkan apakah sebuah deret itu konvergen atau divergen. Nah, yang pertama ini adalah kalau saya punya
comparison test. Jadi saya perbandingan. Jadi misalkan begini, saya nggak bisa lihat apa, saya nggak bisa lihat adik-adik nih. Tapi comparison test tuh kira-kira beginilah. Adik-adik kan belum pernah lihat saya ya. Kalau saya ini, kalau dari segi perawakan, postur, saya kecil atau besar? Besar, Pak. Ukurannya apa? Adik pernah ketemu Pak Philips, pernah ketemu? Saya pernah. Pernah, Pak. Pernah kan? Nah, Pernah, Pak. Pak Philips itu menurut adik-adik besar atau kecil? Besar, Pak. Besar, Pak. Besar ya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat saya, ya nanti adik-adik bilang, oh Pak Philips itu besar, Pak Satria lebih kecil daripada Pak Philips. Oh, berarti kalau gitu Pak Satria kecil kan gitu ya? Ya, setuju nggak gitu? Iya, Pak. Ya, nah, jadi ini pakai perbandingan. Jadi kira-kira begini, kalau saya punya sebuah deret yang sudah saya ketahui, misalkan deretnya itu adalah M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya, dan deret tersebut konvergen, maka kalau saya punya deret yang lain, deretnya itu adalah A1 tambah A2 tambah A3, itu kalau semua suku AN itu lebih kecil dari suku MN, maka kalau deret yang M itu konvergen, yang A itu ya pasti konvergen gitu. Setuju nggak? Iya, Pak. Jadi saya membandingkan dengan deret lain yang sudah diketahui gitu loh. Ya. Jadi comparison test itu saya bandingkan sebuah deret dengan deret lain, saya lihat suku-sukunya gitu loh. Ya. Nah, misalkan saya punya deret yang lain, deretnya adalah deret D. D1 tambah D2 tambah D3 dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kalau D1 tambah D2 tambah D3 itu ternyata divergen. Ya. Nah, ternyata saya punya sebuah suku yang lain. Sukunya itu adalah A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau harga mutlak atau harga dari AN itu lebih besar atau sama dengan D, maka sudah dipastikan dia divergen gitu loh. Ya. Jadi kalau kalau ternyata nanti adik-adik ketemu saya ternyata saya lebih besar daripada Pak Pak Philips, kalau adik-adik mengatakan bahwa Pak Philips itu besar, ya pasti saya besar kan gitu ya? Setuju nggak? Iya, Pak. Nah, jadi kita membandingkan dengan deret lain yang sudah diketahui ya. Itu cara yang comparison test ini ya. Nah, yang berikutnya ini adalah deret yang kita sebut sebagai tes yang kita sebut sebagai tes integral ya. Jadi kalau misalkan sekarang adik-adik punya punya apa namanya? Punya sebuah deret ya, AN-nya diketahui, kalau AN terus tambah AN tambah 1 tambah AN tambah 2 seterusnya itu kira-kira kalau dijumlah jadinya apa? Kalau penjumlahan itu kan sama dengan integral ya sebetulnya ya. Kalau adik-adik lihat tanda integral sama tanda sigma ini sama apa enggak sih kira-kira? Beda, Pak. Bedanya apa? Ini sebetulnya integral sama sigma ini kan pada dasarnya sama-sama penjumlahan ya. Bedanya apa yang di sini apa? Iya, Pak. Ini penjumlahannya diskrit ya gitu ya. Ini penjumlahannya continue kan gitu ya. Tapi pada dasarnya ini Iya, Pak. jadi sigma dan integral pada dasarnya adalah sama-sama penjumlahan gitu loh ya. Nah, jadi nanti salah satu cara untuk menguji apakah deret Anda itu konvergen atau tidak ya diuji dengan integral aja, diintegralkan aja. Kalau AN-nya kita udah tahu AN-nya berapa ya diintegralkan aja gitu loh. Ya. Integralkannya dari 0 ke tak hingga. Kalau integral ini adalah hasilnya sebuah bilangan, maka kalau begitu kita katakan bahwa ini deret tersebut konvergen ya. Kalau misalkan
ternyata hasil integralnya tidak apa, apa, menuju ke bilangan tak hingga, maka kita katakan bahwa AN ini divergen gitu ya. Nah, contoh kayak begini. Kalau saya sekarang punya bilangan 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah seperempat. Kalau pakai rumus jadinya apa? Sukunya apa ini? Kan 1 pangkat N ya? 1 dibagi N kan ya? Setuju? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau sukunya 1 per N, saya masukkan aja ke integral gitu loh. Ya. Jadi kita tuliskan 1 per N dN ya. Nah, 1 per N dN kan jadinya ln N ya? Setuju ya? Nah, kalau ln N Iya, untuk N Pak. juta juga kan tak hingga ya. Berarti kalau begitu deret ini adalah deret yang divergen gitu loh. Karena menurut integral tes dia hasilnya tak hingga gitu loh, ya. Nah, yang berikutnya adalah tes rasio ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya apa namanya, deret yang kalau diintegralkan ribet gitu loh, ya. Adik-adik punya deret yang kalau diintegralkan ribet. Jadi apain kalau gitu? Nah, kalau gitu kita gunakan rasio tes ini ya. Jadi rasio tes ini kita buat sebuah apa namanya, perbandingan ya. Kita sebut sebagai rho n, di mana rho n ini adalah harga mutlak dari AN tambah 1 dibagi AN ya. Nah, kemudian nanti dilihat berapa harga rho ini ya, di mana rho ini adalah limit untuk rho n untuk n mendekati tak hingga ya. Sebuah deret akan dianggap konvergen kalau harga rho-nya ini lebih kecil daripada 1. Sementara kalau rho-nya itu lebih besar daripada 1, dia divergen ya. Nah, kalau rho-nya sama dengan 1, maka ini rasio tes tidak berhasil gitu. Adik-adik harus menggunakan tes yang lain ya. Oke. Ya. Jadi misalkan kalau adik-adik punya seperti ini, 1 tambah setengah faktorial, tambah sepertiga faktorial, tambah seper n faktorial, tambah selanjutnya kan. Jadi rumusnya 1 per n faktorial gitu ya. Kalau adik-adik pakai integral, enak nggak kira-kira? Seper n faktorial tuh enak nggak sih kalau diintegralkan? Tidak, Pak. Faktorial itu nggak nyambung kalau dipakai kan integral kan, pusing kan? Ya. Nah, jadi kalau gitu coba kita cari yang lain ya. Jadi kita lihat, oke, kalau begitu rho n ini kan sama dengan AN tambah 1 dibagi AN ya. Jadi kalau sekarang AN tambah satunya di sini berapa? Berarti ini AN tambah 1 berarti 1 dibagi N tambah 1 faktorial kan? Dibagi dengan 1 per N faktorial ya. Jadi kalau ada hitung dua ini ya, oh ternyata rho N-nya itu sama dengan 1 dibagi N tambah 1 ya. Nah, terus sekarang itu rho N-nya. Rho-nya berapa? Rho-nya itu adalah limit untuk rho N mendekati tak hingga ya. Ini sama dengan limit kalau N menuju tak hingga ini berarti 1 dibagi N tambah 1 itu jumlahnya 0 gitu loh. Ya. Nah, karena rho N-nya lebih kecil daripada 1, maka kita katakan deret ini konvergen gitu loh. Ya. Nah, nanti ada lagi yang kita sebut sebagai apa namanya? Special comparison test begitu ya. Jadi nanti kita lihat kalau sekarang saya punya sebuah deret ya. Deret itu deret BN lah. Ya, jadi ini konvergen. Konvergennya itu dengan suku-suku yang positif ya. Nah, kemudian saya punya deret yang lain yang deretnya itu AN di mana AN itu lebih kecil lebih besar sama dengan 0 begitu ya. Dan AN dibagi BN nilainya tertentu. Maka dalam kasus begitu si AN kita bisa katakan sebagai deret yang konvergen ya. Nanti sebaliknya ada juga kalau misalkan sekarang saya punya sebuah deret lain, deret yang DN begitu ya. Deretnya divergen, kita sudah tahu divergen. Kemudian ada suku yang dari AN ini ya. Nah, ini maaf ini harusnya D ini ya.
ada salah ketik nih, harusnya DN ini, ya. Jadi kalau apa namanya, menunjukkan lebih besar daripada 0 total hingga, maka ini dia divergen gitu, ya. Oke. Nah, saya mau berhenti dulu di sini sebentar. Saya mau berhenti dulu sebentar di sini. Ya, saya mau menunjukkan, saya mau menunjukkan untuk adik-adik kan kemarin sudah saya kirim itu ya, sudah saya kirim apa namanya, eh, bukunya ya, buku Boasnya udah dilihat kan? Iya, Pak. Oke, ntar saya mau kasih lihat buku Boasnya sebentar. Sudah sempat dibaca bukunya, belum? Belum sempat dibaca? Sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini jadi ada yang menarik di buku Boas ini ya. Buku Boas ini waktu saya masuk ke perguruan tinggi tahun 83, ini juga saya pakai buku ini kan gitu. Kira-kira kenapa buku ini kok dipakai di mana-mana dan disukai orang? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa buku ini disukai orang? Yang nulis siapa namanya? Mary L. Boas, Pak. Mary L. Boas, Pak. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Pak. Nah, jadi kalau dalam ilmu pengetahuan itu banyak buku-buku itu kalau yang ditulis oleh perempuan jelas. Ya. Kenapa buku yang ditulis oleh penulis perempuan jelas? Karena kalau perempuan nulis buku katanya dia ingin membuat si pembacanya ngerti. Ya. Kalau laki-laki buat buku, ini Pak Sandro, saya gitu kalau buat buku itu tujuannya bukan itu gitu loh. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya bisa gitu loh. Ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalkan ada pilihan untuk menggunakan buku textbook yang menulisnya perempuan atau laki-laki, pilih yang perempuan. Ya. Jadi karena kalau yang nulis perempuan lebih jelas, karena penulis berusaha membuat si pembaca ngerti, ya kan? Kalau yang nulis laki-laki, dia cuma bisa bikin show off aja gitu loh, menunjukkan bahwa saya sakti gitu loh, saya bisa gitu loh, ya. Jadi seperti itu katanya. Nah, jadi mungkin ini bagian dari guru dosen juga gitu. Kalau dosen yang baik tuh gimana kalau menurut adik-adik? Maksudnya dosen yang baik yang membuat mahasiswa yang ngerti kan ya? Betul nggak? Bukan yang menunjukkan Ya, bahwa Pak. bukan menunjukkan bahwa dianya sakti gitu loh, enggak kan? Ya, oke. Ya. Nah, ini karena ini kuliah pertama Iya, Pak. saya mau tunjukkan ya. Jadi tolong nanti adik-adik lihat yang slide yang saya gunakan akan saya kirim ke WA grup kita. Tapi ini pada dasarnya ini sudah ada contoh-contoh gitu loh ya di sini ya. Jadi buku Boas ini penuh dengan contoh-contoh gitu loh ya. Jadi yang tadi kita ceritakan semua ini sudah ada gitu contoh-contohnya ya. Nah, contoh-contohnya ada yang dikerjakan sini, ada yang dibuat dalam soal-soal latihan gitu loh. Ya. Nah, nanti PR kita juga akan menggunakan akan menggunakan soal-soal dari buku Boas juga ya PR-nya kan. Nah, tapi adik-adik bisa secara inisiatif sendiri bisa memulai melakukan soal-soal latihan ini gitu loh, ya. Nah, hebatnya buku Boas itu apa? Kalau dia ngasih soal gimana? Ini karena yang nulis perempuan nih. Apa yang hebat dari buku Boas ini? Sesuai dengan contoh yang di atas, Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, dia kasih kuncinya di belakang gitu loh. Ya. Nah, gini loh.
Ya. Jadi adik-adik tidak ada alasan, nggak tahu jawabannya gitu loh. Setuju? Nah, Iya. coba kita lihat di sini. Iya, Pak. Ya, coba kita lihat di sini. Jawaban terhadap soal-soal terpilih kan. Jadi nanti ada yang section 11, ada soal nomor 11, 13, 15. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau yang 14 di mana? Ya, yang 16 di mana? 17 di mana? Kan gitu ya adik-adik ya? Apakah harus Iya, cari sendiri? Adik-adik ada yang suka main game nggak? Ada, Pak. Kalau main di game itu ada apa namanya? Cheat apa namanya? Yang apa namanya? Yang kunci terhadap sebuah game itu apa namanya? Ada cheat code atau apa namanya? Iya, pecit, Pak. Cheat ya. Nah, ini juga ada cheatnya gitu loh. Kalau adik-adik bilang, Pak, saya nggak tahu nih soal nomor 14 gimana, pusing saya kan? Apa yang adik-adik lakukan? Nah, pergi ke bagian belakang dari buku ini gitu loh. Kalau ini kan selected ya. Kalau di belakang tuh ada yang semuanya ada gitu loh. Ya. Nah, belakang. Nah, nah di belakang bukunya tuh ada paling belakang nih. Nah, ini kan ada lengkap ya. 11, 13, 14, 15 gitu loh. Setuju? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau nanti adik-adik apa namanya diberikan PR ya dari buku BOAS ini, ya nanti adik-adik bilang, Pak, saya nggak tahu jawaban. Jawabannya ada. Adik-adik cuma tinggal mencari caranya aja kan gitu menghubungkan itu ya. Setuju ya? Iya, Pak. Ya, lebih indah kan? Lebih enak kan? Iya, Pak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berlatih, ya. Tidak ada alasan untuk menyatakan nggak bisa gitu loh. Jawabannya udah ada kok. Sip? Iya, Pak. Jadi kalau adik-adik Pak apa namanya? Coba saya tanya sama adik-adik. Kira-kira kalau saya kasih nilai A untuk semua peserta di kelas ini, ada yang protes nggak pada saya? Ada yang marahin saya nggak? Kalau semuanya saya kasih nilai A. Tidak, Kalau- Pak. Oke, jadi pada dasarnya saya, Bu Sani, Pak Santo tidak keberatan memberikan nilai A pada adik-adik semua gitu loh. Setuju ya? Nah, cuma tinggal masalahnya apakah adik-adik keberatan nggak dapat nilai A? Tidak keberatan, Pak. Nah, sekarang kalau tidak keberatan kan berarti ada konsekuensinya ya, Indri ya? Iya, Pak. Betul, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adik-adik harus belajar ya. Adik-adik harus latihan gitu loh. Karena pada dasarnya yang kita lakukan semuanya materinya ada, bahannya ada, soalnya ada, kunci jawabannya ada kan gitu kan? Setuju? Iya, Pak. Kita bikin deal ya. Iya. Jadi saya nyatakan secara resmi saya tidak ada keberatan kalau saya harus memberikan nilai A pada adik-adik semua kan gitu. Cuman tinggal nanti adik-adik setuju nggak dapat A kan gitu ya? Wah Pak, saya mah nggak usah dapat A, saya mau dapat B aja ya nggak apa-apa juga. Bapak saya aja deh, belajar seperlunya ya itu pilihannya di adik-adik gitu. Tapi pada dasarnya saya tidak keberatan untuk memberikan nilai A pada semua mahasiswa gitu loh. Oke? Sip ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu Pak Sandro, Bu Sani ya.
Oke, semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat ya. Baik, Pak. Nanti Baik, Pak. kita teruskan kuliah berikutnya. Nanti di akhir bab kita akan berikan PR untuk adik-adik ya. Ini PR-nya silakan dibuat. Tapi nanti kita harapkan adik-adik mengerjakannya dengan konsekuen gitu loh ya, dengan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau nanti ada hal yang tidak yang belum difahami betul ya silahkan tanya ya. Oke, gitu barangkali ya, Pak Baik, Pak. Sandro, Bu Sani ya. Saya pamit ya. Iya, Pak. Mangga semuanya Terima ya. kasih, Pak. Yuk, mangga.